Kemudian dari ini kita masuk ke subperincian 1B. Coba diklik 1B. Nah, ini saya gini Pak, eh, ada suatu hipotesis yang menarik ya, dengan adanya BPJS itu nanti otomatis jumlah fasilitas kesehatan ini aspek supply-nya, tapi dari konteks struktur ya, belum sampai prosesnya Pak ya. Nah, di mana ada pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Ya nih. Nah, em, bagaimana sebelum dan sudah kebijakan? Nah, ini yang menarik. Apakah nanti antar daerah itu terjadi suatu keseimbangan nggak? Sekarang kan jelas tidak seimbang ya tadi. Hemodialisis di NTT hanya ada satu, di Yogyakarta di DIY itu ada lebih dari 10-15 lah. Nah, di sana harus naik pesawat terbang kalau dari ND ke mana ke Kupang. Di sini naik becak pun orang bisa dapat hemodialisis ya. Itu anu ya apa? Eksimnya seperti itu ya. Nah, sekarang dengan adanya BPJS tadi, nah ini yang menarik karena BPJS itu ternyata dalam purchasing-nya itu tidak banyak membahas sebenarnya investasi ya. Jadi itu lebih banyak pada operating cost saja sebenarnya, bukan masuk pada mungkin Bu Susi bisa lihat ya, tidak sampai ke biaya investasi, SDM dan fasilitas ya. Nah, nanti kita akan bandingkan bagaimana jumlah fasilitas kesehatan sebelum dan sudah SDM, kemudian juga volume ini. Nah, ini seperti eh, supply-nya itu apakah tambah atau tidak atau sama saja. Nah, yang paling celaka yang terjadi ini yang skenario buruk lagi ya. Bukan saya cari yang buruk-buruk ya, tapi yang kita khawatirkan itu justru yang malah tambah fasilitas itu di daerah seperti di Jogja ya. Karena mendapat tadi Pak, apa? Ya, dana yang cukup besar besar dari ini sementara di daerah yang terpencil karena memang susah kan biaya investasinya jauh lebih tinggi dibanding yang ada di Jogja karena kita juga di NTT kita tahu persis ya di NTT itu yang namanya apa cari dokternya susah setengah mati ya apalagi sekarang ada yang dokter Ayu semua takut apa dituntut ya peralatan di sana kurang ngirim peralatan itu ke pulau-pulau itu susah perawatannya mahal karena sering mati akibat apa rusak akibat listrik yang naik turun nggak karu-karuan jadi oke lah jadi tahu sendiri ya kita nah ini nanti kalau kita balik lagi kita apa inputnya itu kita lihat dalam dalam proses yang bisa 1, 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan ya, ini apakah terjadi keseimbangan supply atau justru malah semakin melebar? Ya. Tapi tadi BPJS itu menurut tugasnya tidak mempunyai tupoksi untuk investasi. Apakah nah ini berarti apakah Kemenkes yang atau pemerintah daerah yang harus investasi? Ini pertanyaan menarik yang Bu Susi nanti bisa diteliti dalam konteks dan Mas Oji ya, investasi Pemda untuk uh, fasilitas dan juga SDM. Kalau ini dibiarkan saja dengan dana BPJS, mungkin malah yang terjadi yang di sini lebih lengkap lagi. Jadi kelompok rumah sakit yang nggak punya alat pemecah batu ginjal ya, rame-rame patungan bisa nggak beli satu gitu. Toh ada pasiennya nanti dari soalnya yang di NTT untuk eh, apa ya untuk seksio aja susah setengah mati karena sekarang kita kesulitan loh nih seksio ini karena sebagian dari dokter anestesi residen nggak mau ke sana karena takut dituntut oleh masyarakat kalau ada kematian problem besar ya ya ya, ya. Ya, sebetulnya bukan hanya volume, tapi juga jenisnya. Public atau private itu perlu dipetakan karena beberapa daerah mungkin yang seperti pelayanan primer. Akhirnya banyak sekarang muncul klinik-klinik primer untuk mendapatkan kontrak dari BPJS. Nah, mungkin di primer peran dari pemerintah atau penambahan sektor primer ini yang dari publik itu nggak ada gitu. Jadi mungkin perlu kita pecah lagi yaitu swasta dan pemerintah dan kemudian juga kondisi kontraknya juga karena seperti sekarang begitu peraturan gubernur turun di DIY bahwa mulai 1 Januari semua jam kesda dan jam kesprop menggunakan inasi bijis, Bethesda mundur. Nah, jadi ada dua hal menurut saya mengenai jenis fasilitasnya, yang kedua adalah mengenai contractingnya dengan BPJS itu meningkat atau enggak, bukan hanya jumlah, tapi jumlah meningkat kalau dia enggak bekerja sama. Nah, mungkin dua hal itu perlu kita masukkan sebagai subvariabel. Makasih. Oke masih bro nanti kita akan terus masukkan juga ya sebagai bahan-bahan tambahan ya. Kali ini masih ini
belum sampai ke apa namanya instrumen juga ya. Ini baru awal. Baru awal. Nah, nanti kita sampai pada bikin instrumennya. Oke, dari luar Jogja silahkan kalau ada yang mau bertanya atau eh, berkomentar, silakan nih. Teleponnya 0274 549 425.